Dan tadi sebelum break saya sempat bertanya tentang pungutan liar atau pungli. Sebenarnya yang saya katakan tadi adalah terbebasnya dari pungli adalah butuh kerjasama kedua belah pihak sebenarnya. Anda menanggapi pungli yang masih terjadi di wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Pungli singkatan daripada pungutan liar, Mhm. yang merupakan kegiatan yang sangat merugikan masyarakat. Di sisi lain sebagai aparatur sipil negara ya, sesuai dengan Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya. Diharapkan oknum yang masih melakukan pungli harus mengubah pola pikir dan budaya kerja. Saya sudah tekankan, saya mungkin sampai setiap Senin, kalau apa saya apel itu saya sampaikan kepada anggota-anggota saya. Udahlah, berubah sistem. Kalau memang kamu dulu, apalagi imigrasi dulu, zaman dulu imigrasi itu pengurusan paspor itu wah ngeri sekali, ya kan? Betul, betul. Tapi alhamdulillah sekarang sejak Pak Yasona Lawli Menteri Kumham tidak ada lagi itu, ya. Saya terang saja, saya bangga di bawah pimpinan oleh Menteri Pak Yasona Lawli yang mana yang betul-betul menyampaikan itu kepada kami langsung, khusus kami se-Indonesia, khusus kami Sumatera Utara ini, bahwa tidak ada lagi pungli-pungli itu. Maka saya setiap hari menyampaikan, kalian tolong kalian, kalau di Islam saya bilang tobat suri kalian, jangan lagi ada main pungli-pungli itu saya bilang. Ah udahlah itu, nggak perlu lagi zamannya sekarang itu. Saya bilang. Alhamdulillah sampai sekarang itu laporan dari KPK tidak ada untuk Sumatera Utara laporan itu sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah. Nah, Baik. tidak ada. Kalau sampai saat ini laporan yang Bapak terima dari KPK tentunya adalah tidak ada laporan yang masuk tentang pungutan liar di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Yang ingin saya tanyakan, pemantauannya kan nggak hanya sampai sebegitu saja gitu ya, Pak ya. Anda pasti punya effort yang lebih untuk tetap terus menginstruksikan, memberitahukan UPT-UPT untuk tidak terjadi lagi pungli. Nah, saat ini apa saja yang sudah Anda lakukan untuk komitmen bersama ini UPT-UPT untuk bisa terhindar dari yang namanya pungli sendiri, Pak Jahari? Jadi upaya pencegahan dan melakukan monitoring, deevaluasi, serta penggunaan teknologi informasi, pemberian pelayanan warga binaan pemasarakatan di UPT Pemasyarakatan, serta melakukan terobosan-terobosan dalam melunasi kegiatan pungli oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita ini kan ada kepala divisi pemasyarakatan. Iya. Mereka ini kan sering ke daerah-daerah untuk memantau langsung apa yang saya sampaikan kepada kepala divisi akan disampaikan lagi kepada kalapas-kalapas. Dan saya juga langsung Turun juga. turun. Saya hampir semua UPT sudah saya turun. Nah, jadi saya langsung panggil semua pegawai, kita ngadakan dialog. Apa kira-kira permasalahan-permasalahan di daerah akan tahu. Tapi alhamdulillah semua kita sampaikan jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba sesuai aturan. Apa misalnya warga binaan, PBCB. Sekarang kan PBCB gampang, nggak kayak susah. Sejak keluar apalagi keluar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Paling gampang sekarang. Jadi nggak perlu lagi ngurus GC. Dulu pakai GC karena ada PP 99. Betul. Nah, saya bersyukur kepada Pak Yasona telah menerbitkan itu keputusan daripada DPR Komisi 3. Oke. Dan akhirnya kan memang banyak jenjang-jenjang yang terpotong ya saat ini ya, Pak Jahari ya. Jadi kalau kita lihat dulu masyarakat itu kan banyak mengeluh sebenarnya tentang jenjang yang begitu panjang, proses yang begitu panjang. Sekarang ini kan sudah banyak ya semuanya menjadi simpel dengan sebuah aplikasi seperti itu. Dan UPT, karena tadi di segmen pertama Anda sempat menyinggung bahwasanya paling seram ketika berbicara masalah UPT imigrasi, ketika berbicara masalah pungli di imigrasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, langkah ke depannya, kalaupun sekarang memang KPK tidak memberikan laporan bahwa tidak ada laporan dari wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara adanya pungli, ke depan apa yang lebih ingin Anda lakukan, Anda ingin lebih sorotin lagi ketika berbicara tentang UPT imigrasi? Terima kasih. Tentunya upaya pencegahan dengan melakukan monitoring, dan evaluasi serta menggunakan teknologi informasi. Tadi saya kira-kira jam 9 tadi, saya kumpul dengan anggota-anggota saya, para kadip yang 4 beserta tim Pojak 1, Pojak 6. Ini salah satu informasi yang perlu diketahui seperti saya buat pernah di Jambi, sistem aplikasi yang kami buat sistemnya pakai apa? CCTV. Oke, Jadi CCTV. nanti monitoringnya di Kanwil. Kita tahu nanti misalnya di imigrasi itu tempat pengurusan paspor dan pembuatan pemotoan semua kita taruh di situ. Termonitoring di sini. Termonitoring. Jadi sini nampak sini. Jadi apapun pekerjaan daripada anak-anak kita yang ada di imigrasi, insya Allah kakaknya tahu. Kadip imigrasi tahu gitu. Tadi saya sudah sampaikan kepada anak-anak saya, kita buat kayak gitu lebih mantap lagi saya bilang. Nanti kita cari bagaimana dananya. Ya kalau kita kan punya bank, saya bilang kita punya rekening bank, maksudnya kita mempunyai simpanan kita, uang kita kan dari bank, dua bank. Iya. UNCR-nya kan ada, saya bilang. Minta semuanya. Saya buktikan waktu kita di Jambi. Bisa. Maka saya di mana penjara itu semua, saya tahu apa perbuatan dia semuanya.
Jadi pemantauan saya itu di ruang saya CCTV itu ada 10 yang besar-besar. Saya tahu oh ini lapas ini begini, ini lapas ini begini, ini gini, imigrasi begini. Sampai di bandara Jambi itu ya di bandara itu saya tahu orang-orang asing itu masuk. Gitu. Oke. Nah, itu ini salah satu inovasi seketika saya mengikuti Lapim 2 ya. Jadi saya punya judul Seismoster, Sistem Monitoring Terpusat. Ini saya terapkan lagi di Sumatera Utara. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan buat permohonan kepada beberapa bank yang kita kerjasama, mudah-mudahan dibantunya kan gitu. Untuk program kalau anggaran kita memang nggak ada, tapi kita kan masih bisa minta bantuan. Oke, baik. Saya ingin menanyakan juga tanggapan ke Pak Jahari. Saya yakin Anda juga orang Sumatera Utara ya Pak Jahari. Asli orang Sumatera Utara. Asli orang Sumatera Utara. Sumut. Semua urusan uang tunai. Itu dulu. Oh, saya ingin minta tanggapan Anda Pak Jahari tentang stereotip itu yang sangat sering terjadi dan melekat ketika berbicara tentang Sumut. Oke. Tanggapan saya tersebut tentunya dikarenakan beberapa oknum ya. Bukan semuanya ya. Ingat di garis bawah ya. Bukan semuanya ya. Memberikan pelayanan melalui pungli kepada masyarakat sehingga pemikir masyarakat terbentuk sudah tercap untuk seluruh insan yang ada di Sumut. Untuk itu saya harapkan menjadi tugas kita bersama kepada instansi memberikan layanan yang ada di Sumatera Utara untuk mengubah pola pikir yang negatif masyarakat dengan memberikan layanan publik yang baik dan tidak pungli. Maka itu sebagai Kemenkumham saya sudah buktikan di imigrasi ataupun di pemasyarakatan. Saya sudah buktikan kepada masyarakat bahwa pengurusan paspor itu gampang dan tidak macam-macam. Itu misalnya Bapak sekarang kan banyak produk-produk anak bangsa sekarang itu. Contoh misalnya buat tenunan-tenunan itu ya kan. Itu bisa di mereknya itu asli kerannya itu bisa didaftarkan di KI. Enggak susah di sini kok. Gampang. Anda apakah menerima masukan juga seandainya ada masyarakat yang melaporkan ke Anda masih terjadi pungli di instansi atau di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Anda? Apakah Anda bisa meresponnya dengan cepat, Pak? Asalkan itu positif, saya akan respon. Tapi sekarang kan banyak nggak positif. Ya nggak benar kan diberita-beritakan. Asalkan berani dia mengatakan, saya dari media ini Pak, alamat saya ini semua, sudah terdaftar di Kemenkumham. Saya langsung merespon. Tapi kalau bukan apa, Pak ada begini Pak, kenyataannya tidak benar. Kan aneh ya kan? Itu yang saya harapkan kalau bisa pun media-media menyampaikan, kasih tahu yang sebenarnya kepada saya. Insya Allah hari itu juga saya jawab. Hari juga saya tindak anggota-anggota saya. Jadi sumbernya harus jelas juga. Sumbernya jelas. Baik, kita break dulu ya Pak. Siap. Anda jangan kemana-mana, nanti kita kembali setelah yang satu ini.